Pembacaan kitab terambil dari Yehezkiel pasal 11 ayat 1 sampai 25. Yehezkiel pasal 11 dimulai dari ayatnya yang pertama. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazania bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia." Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, "Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya, dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing, dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya menjijikan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku.
Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan kali ini diberi judul menghukum dengan berat hati. Ayat yang mendasarinya diambil dari Yeskiel pasal 11 ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Filsuf Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa penderitaan Allah dimulai ketika ia mengasihi manusia. Benarkah demikian? Dalam teks Alkitab hari ini, Nabi Yeskiel diutus untuk menyampaikan penghukuman Allah bagi Israel. Israel dihukum karena para pemimpinnya tidak segan menumpahkan darah. Seorang dari mereka bahkan mati pada saat Yeskiel belum selesai mengungkapkan nubuatnya. Hal itu membuat Yeskiel merasa berat hati sebab sesungguhnya ia juga tidak ingin melihat bangsanya dihukum. Kalau Yeskiel saja melakukan tugasnya dengan berat hati, dapatkah kita membayangkan bagaimana perasaan Allah ketika menjatuhkan penghukuman bagi Israel? Ia tentu mengasihi Israel lebih daripada Yeskiel mengasihi bangsanya itu. Namun Allah tetap harus memberi ganjaran atas perbuatan orang-orang kejam dan tidak adil yang memerintah di sana. Sebab kejahatan bangsa yang dikasihinya itu telah menghancurkan banyak orang. Allah harus bertindak untuk menghentikan kejahatan itu. Kita menyadari menghukum orang yang kita cintai selalu menyakitkan. Allah merasakannya juga ketika ia harus menghukum umatnya yang berlaku kejam, tidak adil, serta menindas orang-orang lemah. Karena itu, setiap kali kita tergoda untuk bersikap kejam atau berlaku tidak adil atau menindas orang lemah, mari kita mengingat bahwa Allah lah yang akan sangat menderita apabila kita melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan kepada keluarga kami masing-masing pada hari ini. Kami sangat bersyukur atas kasih dan kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga. Dengan kebaikan dan kasih-Mu, kami sanggup bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, dan berdaya membangun keluarga yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi keluarga di bumi dan juga sebagai bagian dari keluarga-Mu yang bersatu di dalam persekutuan. Ya Tuhan, berikanlah hikmat hadir-Mu dalam setiap langkah hidup kami, terkhususnya bagi mereka yang akan segera menikah, menginginkan keturunan, sakit disembuhkan, merindukan sanak keluarga, dan menginginkan kebersamaan. Tuhan, kuatkan hati mereka di tengah kerinduan itu berada. Ya Tuhan, bimbing jugalah keluarga kami agar kami tetap hidup dalam semangat kasih Tuhan. Jika kami harus menjumpai kesulitan, tolonglah bimbing kami, dekaplah pelukan kami, agar kami tetap percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan keluarga kami. Pimpin pula kami untuk menjadi terang-Mu dan jaga hati kami dari segala pengaruh. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan, Allah yang maha tinggi, Allah maha kasih, Allah yang maha mendengar, dan Allah yang maha besar. Ya Bapa, pada kesempatan ini khususnya di doa syafaat ini kami mohonkan kepadamu ya Bapa, untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia Perumnas Tangerang. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan menyertai langkah-langkah gereja kami, agar senantiasa dapat melayani umat
dan juga manusia di sekitar gereja kami. Kiranya Engkau memberikan sepenuhnya kasih-Mu untuk para pelayan gereja, agar semakin setia untuk melayani dengan sepenuh hati. Karena semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau juga menyertai akan program kerja gereja kami ya Tuhan, agar gereja kami bukan hanya sekedar program, tapi dapat dijalankan dan tentunya dapat dirasakan bagi umat dan juga masyarakat di sekitar gereja kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai akan pelaksanaan program kerja, sehingga dapat dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau telah memulihkan kembali kegiatan kegerejaan kami, khususnya ibadah setiap minggu ataupun kegiatan-kegiatan di gereja kami. Untuk pandemi kami bersyukur semakin hari semakin berkurang, tetapi kami tetap mewaspadai akan pandemi ini, sehingga ibadah kami semoga sudah tidak ada lagi yang online, dan kami bisa merasakan akan persekutuan kami, kebersamaan kami sesama jemaat. Kiranya Engkau senantiasa membimbing ibadah kami yang juga masih online, dan kiranya juga Engkau menyertai ibadah kami yang onsite, sehingga kami lebih merasakan akan kasih-Mu, dan kami bisa merasakan akan kebersamaan sesama jemaat kami. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa, karena semua ini kami haturkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, terutama bagi mereka yang sedang mudik. Kami mohon agar Engkau melindungi mereka selalu, baik selama perjalanan, dalam beraktivitas di kampung halaman, hingga mereka tiba kembali di Jakarta. Berikan saudara-saudara kami hikmat untuk tetap disiplin dalam menjalankan prokes, karena bahaya virus COVID-19 masih ada. Lindungi mereka ya Bapa dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah. Kami mohon agar Engkau selalu membimbing hati mereka, agar mereka selalu bekerja menurut jalan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan para pemimpin kami di pemerintahan hikmat yang daripada Engkau, agar supaya pemimpin kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak yang berpihak kepada rakyat. Kami juga ingin berdoa bagi perekonomian negara kami yang saat ini sedang terdampak situasi global, baik itu karena peperangan maupun pandemi COVID-19. Kami mohon agar Engkau selalu menjaga kami, memberkati dan memulihkan perekonomian negara kami, baik dari sektor perdagangan, pariwisata, maupun sektor lainnya. Kami juga ingin berdoa untuk para penegak hukum negara kami. Kami mohon Engkau selalu membimbing hati mereka, agar mereka tetap teguh berpegang pada kebenaran, sehingga tercipta keadilan yang sesuai dengan ajaran-Mu. Bapa kami yang di sorga, tak lupa kami juga ingin berdoa untuk program vaksinasi COVID-19. Berikan kekuatan pada petugas-petugas kesehatan, terutama bagi mereka yang bekerja di puskesmas daerah terpencil. Mampukan mereka untuk dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan vaksin. Bukakan hati masyarakat Indonesia untuk dapat menyaring berita-berita dan mitos-mitos yang tidak benar tentang vaksin. Bukakan hati masyarakat Indonesia agar bisa menerima bahwa program vaksin pemerintah sangat penting, sangat bermanfaat, dan tidak berbahaya. Tak lupa, kami juga ingin mendoakan untuk daerah-daerah yang sedang dilanda bencana alam. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menenangkan alam semesta ini. Selamatkanlah
Jagalah saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana alam. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu. Berikan mereka kekuatan dan sembuhkan mereka dari segala sakit dan cedera yang mereka derita. Demikian doa syafaat ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.